Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kali ini kita akan belajar bersama tentang peran konseling pasien dalam apotek. Jadi peran kita di apotek. Pada dasarnya pembahasan konseling yang materi sebelumnya itu tidak jauh berbeda, karena ini hanya topik-topiknya lebih mendalam lagi untuk peranan kita. Standar konseling di apotek. Perlu diketahui juga, mungkin Anda juga sudah sangat paham dan sangat familiar tentang ini, bahwa standar pelayanan kefarmasian itu berdasarkan Permenkes nomor 73 tahun 2016 menyampaikan untuk mengawali konseling seorang apoteker menggunakan 3 prime question. Apabila tingkat kepatuhan pasien dinilai rendah, perlu dilanjutkan dengan metode health belief model. Nah, apoteker harus melakukan verifikasi bahwa pasien atau keluarga pasien sudah memahami obat yang digunakan. Nah, standar apotek berikutnya adalah apoteker juga di situ harus mampu berkomunikasi dengan pasien, maupun profesi kesehatan lainnya sehubungan dengan terapi pasien. Intinya gini, seorang apoteker itu juga bukan hanya berperan memberikan obat ya. Saya tekankan sekali lagi, bukan hanya sekedar memberikan obat, tetapi harus mampu memberikan edukasi melalui konseling agar pasien itu ketaatan dalam mengkonsumsi obat itu lebih baik. Sehingga ketaatan itu diharapkan akan berpengaruh kepada keefektifan pengobatan yang sedang diterima. Nah, kalau kita mampu berkomunikasi dengan pasien, kita juga harus mampu berkomunikasi dengan tenaga kesehatan lainnya, ya. Siapa sih yang bisa ngebantu profesi kita? Misalnya salah satunya adalah dokter. Jelas kalau seorang dokter kita harus bisa berkomunikasi dengan baik, ya. Dan jangan selalu juga ketika dokter memberikan resep kita selalu memastikan itu pasti benar. Ya, kita tetap harus checking, kita harus lihat, dan semuanya bisa dikomunikasikan dengan baik. Atau mungkin farmako ataupun apoteker bisa memberikan terapi-terapi pengobatan, mengusulkan terapi-terapi pengobatan yang mungkin dianggap lebih baik dari mungkin yang sudah diresepkan. Tetapi ingat, di situ peran apoteker itu bukan membuat resep, tetapi saya yakin apoteker jauh lebih memahami tentang obat-obatan itu sendiri. Oleh karena itu harus mempunyai kemampuan berkomunikasi yang baik. Komunikasi itu luar biasa penting. Sesuatu yang kadang-kadang dianggap biasa saja, tetapi dampaknya luar biasa. Kita bisa mempengaruhi orang banyak, salah satunya dengan komunikasi. Kita bisa menyemangati orang yang mungkin malas menjadi lebih rajin, itu bisa juga melalui komunikasi. Bahkan kalau misalnya itu hanya sekedar ancaman, lain-lain, malah kadang dampaknya hanya di depan saja, tetapi ketika di belakang tidak berdampak pada perubahan perilaku. Tapi kita komunikasi dilakukan dengan baik, diharapkan perubahan itu sampai kepada perilaku yang dilakukan memang sehari-hari tanpa harus diawasi oleh kita. Nah, standar di apotek juga harus ada ruangan konseling, sekurang-kurangnya memiliki 1 set meja dan kursi konseling, lemari buku-buku referensi tentang obat-obatan, atau mungkin tentang beberapa penyakit yang kaitannya dengan obat-obatannya. Ada leaflet boleh, poster, alat bantu konseling, buku catatan konseling, dan formulir catatan pengobatan pasien jelas. Sehingga kemarin kita jangan lupa ngedokumentasiin juga apa yang sudah pernah kita jelaskan. Jika suatu saat mungkin perlu direview atau mungkin jadi tidak mengulang hal-hal yang sudah pernah dijelaskan kepada pasien. Dan itu juga bisa menjadi alat komunikasi antar kesehatan. Oh, ini sudah pernah dikasihkan edukasi atau konseling tentang ini, jadi mungkin hal itu tidak perlu dilakukan, mungkin, atau lebih ke penekanan pada sisi yang lain. Ya, jadi standar apotek itu salah satunya apoteker harus mampu berkomunikasi, kemudian ada tempat memang ruang untuk komunikasi, ya, kemampuan kita juga harus.
kriteria pasien atau keluarga pasien yang perlu diberikan konseling. Ya, kadang-kadang ada juga, oh ternyata memang beliau sudah paham, sudah mengerti, tingkat risiko, tingkat ketaatannya juga bagus. Ya, mungkin konseling yang kita berikan cukup terkait pengkonsumsiannya. Tetapi kalau memang pasien itu menurut Anda sepertinya memang wajib diberikan konseling secara detail, ya, terkait mungkin tingkat pendidikannya, tingkat pengetahuannya, ya kita bisa sesuaikan itu. Atau misalnya pada pasien kondisi-kondisi khusus, pediatri, geriatri, atau pada orang yang dengan gangguan fungsi hati, atau orang yang dengan gangguan fungsi ginjal, atau pada ibu yang sedang hamil dan menyusui, di mana ibu-ibu ini, apalagi yang ibu hamil dan menyusui, kan kaitannya juga bukan hanya pada dirinya sendiri, tapi juga ada bayi ataupun ada anak yang disusukan. Atau misalnya pada orang gangguan fungsi hati, fungsi ginjal, di mana banyak obat yang kontradiksi dengan dua organ ini, sehingga nanti mana yang boleh dibarengkan, mana yang tidak boleh dikonsumsi, begitu. Harus benar-benar jelas agar keefektifan daripada terapi itu benar-benar sesuai yang diinginkan dampaknya. Pasien dengan terapi jangka panjang, ya. Nih, intinya kalau kamu mendapati pasien dengan kondisi khusus, kemudian pasien dengan terapi jangka panjang, siapa sih yang sering diterapi jangka panjang? Obat-obatan TB, obat-obatan diabetes mellitus, AIDS, epilepsi. Ya, Anda tahu sendiri ya, TB di Indonesia itu tinggi sekali. Nah, angka kegagalannya juga sangat tinggi. Ya karena apa? Ya karena memang jangka panjang itu membuat seseorang kadang-kadang jemu, malas untuk mengkonsumsi obat. Nah, disinilah peran kita untuk bisa ngejelasin seberapa penting dampak obat-obatan itu terhadap penyakit dan kesehatannya, baik dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang, sehingga pasien itu benar-benar mengerti dan mengetahui bahwa itu adalah kebutuhannya, bukan hanya sekedar resep obat yang kewajiban untuk meminum. Ketika seseorang melakukan itu ada kewajiban, mereka akan terpaksa. Tapi kalau mereka tahu, oh ini kebutuhan saya, memang saya butuh obat itu untuk bisa sehat, untuk bisa sembuh, harapannya mereka tingkat ketaatannya jauh lebih tinggi. Pasien yang menggunakan obat-obatan dengan instruksi khusus, ini juga perlu dilakukan konseling. Obat apa sih contohnya? Obat-obatan kortikosteroid, ya, dan dengan tapering down atau di mana bisa nanti di kapan harus diturunkan, kapan harus berhenti, ya. Obat-obatan kortikosteroid perlu dijelaskan secara detail ini terhadap pasien ataupun klien kita. Pasien yang menggunakan obat-obatan dengan indeks terapi sempit, ya, indeks terapi sempit. Apa contohnya? Digoxin, phenytoin, theophylline, ya. Jadi perlu juga diberikan konseling secara detail. Pasien dengan polifarmasi, ini juga perlu. Pasien dengan tingkat kepatuhan rendah juga perlu. Apalagi kepatuhan rendah, ya, tetapi untuk mengetahui apakah dia termasuk kepatuhan rendah atau tidak, ini juga perlu ada komunikasi jarak dekat. Artinya kita memang sudah pernah mungkin berkontak dengan pasien tersebut, misalnya ada orang TB kemudian dia bilang, oh obat saya nggak habis. Itu berarti ketika dia menjalankan terapi tahap 2-nya, di situ harus benar-benar ada penekanannya. Apa saja yang membuat ketidakpatuhan itu atau membuat kepatuhan rendah, cari faktor-faktor penyebabnya, dan di situ coba cari solusi-solusi yang bisa mengatasi agar tingkat kepatuhan itu naik dan berhasil dalam pengobatan. Tahapan konseling: pembukaan komunikasi antara apoteker dengan pasien. 2, menilai pemahaman pasien. Caranya gimana sih? Misalnya ada pasien datang, ya udah, saya mau nebus obat misalkan. Oh ya, Bapak, terima kasih, silakan duduk dulu, saya coba siapkan obatnya gitu ya. Bapak, ini saya sudah coba siapkan obatnya. Ini ada 3 jenis obat gitu ya. Kan kita bisa membuka dulu. Bapak tadi sakit apa, Pak? Oh ya, misalnya pasiennya, oh ya Bapak sakit ini ya, sudah dijelaskan Bapaknya sakit ini, dan ini oleh dokter diberikan obat A, B, C, ya Pak, ada 3 jenis obatnya. Nah, di situ
apakah sebelumnya Bapak sudah tahu tentang obat ini, itu adalah salah satu menilai pemahaman pasien tentang penggunaan obat, ya. Nanti dia akan jelasin, ini saya pertama kali berobat Pak, sakitnya ininya ini. Oh, kemungkinan dia sudah tahu nih bahwa obat yang dia berikan akan ini karena sakitnya adalah sakit X misalkan gitu. Jadi kita harus tahu dulu juga seberapa jauh atau seberapa paham pasien itu. Jangan nanti kita kira mereka udah pintar, kita nggak ngejelasin ternyata bener-bener nggak tahu, atau kita udah ngejelasin panjang kali lebar ternyata dia sudah benar-benar paham. Jadi jangan lupa setelah dibuka komunikasi, baru kita nilai pemahamannya dengan salah satunya bertanya, apakah Bapak sudah pernah mengkonsumsi obat-obatan ini? Ya, salah satu untuk menilai pemahaman. Dan apakah Bapak sudah paham tentang penyakit yang Bapak derita? Gitu ya. Gitu. Jadi kita harus memastikan dulu. Ketiga, menggali informasi lebih lanjut dengan memberi kesempatan kepada pasien untuk mengeksplorasi masalah penggunaan obat. Habis itu, baik, berarti Bapak sudah paham ya dengan obat-obatan ini. Kalau memang Bapak sudah pernah mengkonsumsi obat ini, ada nggak Pak kendala atau yang Bapak alami saat mengkonsumsi obat ini? Gitu. Atau masalah-masalah atau mungkin efek samping yang pernah Bapak rasakan gitu. Jadi kita menggali informasi lebih lanjut dan biarkan pasien itu mengungkapkan apa yang dirasakan. Nanti kita pilih mana yang memang dampak dari pengobatan, mana yang mungkin memang itu hanya sekedar lewat kebetulan gitu ya, yang kadang-kadang disangkakan adalah dampak dari pengobatan itu sendiri. Keempat, memberi penjelasan kepada pasien untuk menyelesaikan masalah penggunaan obat. Memberikan penjelasan kepada pasien untuk menyelesaikan masalah penggunaan obat. Jadi ketika kita sudah mengeksplor, mereka sudah menyampaikan, baru kita berikan penjelasan ya, agar masalah-masalah penggunaan obat itu bisa diatasi. Dan kemudian yang kelima, melakukan verifikasi akhir untuk memastikan pemahaman. Bagaimana Bapak? Setelah saya jelaskan dari 3 jenis obat itu tadi, Bapak sudah paham apa belum? Ada yang ingin ditanyakan atau tidak? Ini juga menjadi langkah yang penting untuk melakukan verifikasi atau namanya evaluasi tingkat pemahaman klien terhadap apa yang sudah kita jelaskan. Ya, tantangan apoteker, tantangan yang melekat pada sistem, lingkungan tempat praktik apoteker, apoteker itu sendiri dan pasien, dan tantangan perubahan. Nah, tantangan-tantangan seorang apoteker, kadang-kadang ada sistem yang mengatur bahwa kadang-kadang gini ya, saya melihat itu apoteker itu kadang-kadang agak kaku untuk pemberian obat-obatan. Saya kurang paham apakah memang itu pembatasan daripada kewenangan memberikan konseling oleh apoteker itu sampai mana ya. Ini mungkin kita harus Anda sendiri yang lebih paham dan mungkin harus lebih membaca tentang batasan-batasan dari peran serta apoteker dalam konseling itu sendiri ya. Kemudian lingkungan tempat praktik apoteker, mungkin lingkungan di situ ternyata memang kalau ngasih obat ya sudah kasih aja selesai, atau mungkin dokternya juga bukan dokter yang humanis, dimana dokternya juga kalau ngasih resep, ya sakitnya apa Bu, ini udah selesai, oh ya Bu nanti beli obat ya Bu di depan. Nah, ketika kita berada di lingkungan begitu, kadang-kadang kita juga terpengaruh itu. Oleh karena itu, kita sendiri yang harus membuat citra karakter kita sebagai apoteker yang seperti apa. Ya, kalau kita sudah punya jati diri karakter, itu dimanapun lingkungannya paling tidak hilang sama sekali, ya, sehingga kita bisa mempertahankan karakter apoteker yang kita inginkan. Ya, apoteker kadang masalahnya juga apoteker itu sendiri dan pasien. Apoteker itu sendiri misalnya apa? Ya nggak bisa berkomunikasi, ya, salah satunya tidak bisa berkomunikasi. Dan mungkin pasiennya juga, ada yang pasiennya juga jutek, sok tahu gitu ya, akhirnya kita juga malas memberitahu, atau mungkin pasiennya benar-benar tidak tahu sama sekali, kayak orang yang benar-benar bingung gitu. Kadang-kadang kita juga kenapa sih ini gitu ya. Hal-hal yang seperti itu kita harus coba munculkan ke jiwa konselorannya, ke jiwa pada
oh kita pelayan publik, oh jiwa kita adalah pelayanan kesehatan, di mana memang kita itu fungsi utamanya salah satu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Salah satunya melalui peran menjadi apoteker dalam pemberian obat-obatan. Ada juga tentang tantangan perubahan, di mana tantangan perubahan ini luar biasa. Digitalisasinya luar biasa. Sekarang juga semua informasi itu bisa kita cari di internet ya, yang kadangkala belum tentu sih kebenarannya ya, tapi kadang-kadang kita sudah membaca itu ya, dan ini juga menjadi salah satu tantangan. Ada yang menjadi positif, ada yang kadang berdampak negatif gitu ya, dan kita memang harus mampu menyesuaikan diri dengan perubahan gitu ya. Zaman dulu mungkin apoteker hanya harus langsung beli gitu ya, sekarang bahkan sudah bisa juga kita beli melalui Gojek ya, obat-obatan untuk obat-obatan dasar terutama. Dan di beberapa aplikasi juga ada yang memang menjual belikan obat-obatan apotek yang sudah mampu memberikan layanan apotekernya melalui jejaring teknologi ya. Kemudian tantangan sistem. Tantangan sistem ada apa saja sih? Waktu, SDM, kebijakan bisnisnya ya. Itu kemudian tidak ada ruangan untuk konseling di lingkungan tempat praktik apoteker itu sendiri, dan tidak ada privacy ya, tempat layanan obat yang kurang, kadang tempatnya kecil, ada di pinggir jalan gitu ya, bahkan jangankan ada tempat ruangan konseling, bahkan kita hanya beli di situ tempatnya dibatasi dengan etalase gitu ya, kita berada di luar etalase. Saya yakin Anda pasti tahu ya, banyak apotek-apotek yang seperti itu ya. Di lingkungannya sendiri itu memang tidak mendukung terkait pemberian konseling ini, ya akan sulit dilaksanakan. Privasinya nggak ada, ternyata misalnya obat-obatan itu obat-obatan yang sensitif, misalnya pada orang-orang yang HIV gitu kan, atau hepatitis atau TBC, kan tidak semua orang juga mau penyakitnya diketahui oleh orang lain. Sehingga memang untuk konseling ini memang diperlukan tempat yang lebih privasi ya, kemudian kalau bisa memang ada ruangan khusus gitu. Kalau tantangan dari pasien apa? Ada bahasa, ada kesulitan pemahaman, ada mungkin dia pasien disabilitas, mohon maaf ya, dan atau mungkin memang ke arah tingkat pengetahuannya. Pasiennya normal, semuanya dalam batas normal, tetapi mungkin dia mengalami kesulitan pemahaman karena memang tingkat pengetahuannya rendah, bisa juga berhubungan dengan tingkat pendidikannya. Oleh karena itu tadi saya sampaikan, sebelum kita memberikan konseling, perlu kita mengetahui tentang pasien, bersama siapa kita berbicara. Walaupun itu klien kita harus kenali dulu. Sebelum kita mungkin panjang kali lebar menjelaskan sesuatu, kita harus tahu dulu, gali pengetahuannya, gali pemahamannya. Setelah kita buka tahapan konseling, kita gali pemahamannya, baru di situ kita jelaskan ya. Dan jangan lupa nanti setelah dijelaskan, berikan kesempatan pasien untuk mengeksplor semua ketidakpahamannya, dan kemudian kita melakukan evaluasi, mengulang apa yang sudah kita jelaskan kepada pasien. Tantangan dari apoteker itu sendiri kadang-kadang ya tidak percaya diri, pengetahuannya yang kurang tentang obat yang memang mau dijelaskan ya, atau memang kurang keterampilan dalam kemampuan berkomunikasi. Nah, ini ngaruh banget ya, jelas berpengaruh sekali. Makanya saya tidak bosan-bosan ingetin, sebagai apoteker kita harus tampil percaya diri untuk komunikasi, tingkatin pengetahuan tentang hal-hal yang terkait dengan profesi kita. Nah, profesi kita apoteker ya pahami obat-obatan yang ada di lingkungan kita, atau di mana di situ kamu kerja. Kayak saya misalnya, saya adalah seorang bidan, saya harus pahami gimana nolong ibu hamil, nolong ibu bersalin, orang yang lahiran. Nah, orang lahiran itu kadang juga punya banyak karakter. Ada yang manis ya, dimana dia kalau kencang-kencang itu biasa aja, ada yang teriak-teriak, ada yang marah-marah gitu ya. Nah, itu kalau kita percaya diri, pasiennya nyaman, merekanya jadi juga menyampaikannya nyaman, pas mereka bertanya kita tahu dengan pengetahuan yang benar, bukan hanya sekedar sok tahu ya, pengetahuan yang benar, sehingga
mereka akan lebih percaya lagi, apalagi didukung dengan keterampilan komunikasi kita yang baik, menggunakan bahasa yang mudah dimengerti, kemudian ketika kita berbicara mengadakan kesetaraan antara kita dengan pasien, mereka akan merasa lebih dihargai. Nah, maka pasien-pasien akan nyaman dan bisa jadi ini menjadi salah satu ujung tombak untuk meningkatkan tingkat kepatuhan pasien itu sendiri. Tantangan perubahan. Ada perubahan struktur, ada pengadaan sumber daya ya. Ada perubahan juga prosedur, ada perubahan sosial. Perubahan struktur, pengadaan sumber daya, perubahan prosedur, perubahan sosial, perbaikan efektif dan efisiensi layanan yang telah mungkin itu yang bisa saya jelaskan. Silakan dipelajari karena komunikasi itu memang bahasanya itu saja. Jadi silakan Anda aplikasikan lebih ke arah aplikasi untuk komunikasi itu, latihan ngomong di depan kaca, latihan coba presentasi dengan baik, latihan coba memberikan konseling dengan orang-orang yang ada di sekitarnya gitu ya, agar Anda lebih paham tentang teknik-teknik berkomunikasi, bagaimana berkomunikasi yang benar. Itu saja dari saya, kurang lebihnya wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.